Selamat pagi Bapak Ibu, selamat hari Minggu. Warta untuk sepekan ini akan saya bacakan yaitu hasil rapat PMJ. Sesuai hasil PMJ dan konsultasi ke tim Panom dan BPMSW. Mengingat kebutuhan yang ada di lingkup luas dan setelah mengalami pergumulan bersama dengan majelis jemaat, pendeta, dan keluarga, maka Majelis GKI Bondowoso dapat mendukung panitia nominasi BPMSW, BPHMSW periode tahun 2021 sampai tahun 2025 yang menominasikan dengan mendedikasikan Pendeta Martin Nugroho sebagai Pendeta Tugas Khusus Sinode Wilayah atau PTKSW GKI Sinwil Jawa Timur untuk jabatan Sekretaris Umum periode 2021 sampai 2025. Mohon dukungan doa dari segenap jemaat. Dan yang kedua adalah ibadah pemberkatan nikah. Tuhan Yesus Kristus telah mempertemukan kedua anaknya Hindarto Pramono dan Yeni Silviana Gandawijaya. Mereka akan menyatu dalam bahtera rumah tangganya dalam ibadah pemberkatan nikah pada tanggal 11 Juli 2021 pukul 11 di gedung gereja. Demikian warta selengkapnya dapat Bapak Ibu baca warta yang sudah disediakan oleh majelis. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita akan menyanyikan NKB 125 bait yang pertama dan yang kedua. Ku dengar panggilan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita memulai ibadah kita dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Damai Kristus beserta saudara
ibu bapak, saudari-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menyampaikan kebenaran, terlebih lagi khususnya kebenaran firman Tuhan, tentu bukanlah hal yang mudah. Apalagi jika kebenaran tersebut tidak sesuai dengan apa yang ingin didengar oleh para pendengarnya. Maka akan ada risiko penolakan, pengusiran, bahkan ancaman kematian. Hal-hal yang demikian membuat kita kadang tidak siap atau takut dalam memberitakan kebenaran, sehingga kita seringkali memilih diam daripada memberitakan kebenaran firman Tuhan. Pembacaan kita minggu ini hendak memberikan kekuatan dan peneguhan kepada kita bahwa kita harus berani untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan. Kita akan belajar bukan hanya siap untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, tetapi kita juga siap untuk ditolak akan pemberitaan firman Tuhan tersebut. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari saat ini kita bersama-sama datang untuk merenungkan seluruh dosa dan pelanggaran kita. Mari kita datang ke hadirat Tuhan dengan berdoa. Bapak Ibu akan saya beri kesempatan berdoa dan akhirnya saya akan menutup dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, ampuni kami jika kami seringkali diam dan tidak berani bicara. Ampuni kami karena kami tidak berani untuk memberitakan kebenaran firman-Mu karena kami takut. Dan kami juga seringkali diam atas ketidakadilan yang terjadi di sekitar kami. Ampuni kami ya Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, marilah kita merespon doa pengakuan dosa kita dengan menyanyikan lagu KJ 26 ayat yang pertama, Mampirlah dengan doa. Yesus penebus, orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus dengar doaku, orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Bapak Ibu, mari kita semua bangkit berdiri untuk menyambut berita anugerah dari Tuhan. Bagi kita semua yang telah mengakui dosa-dosa dan kesalahan kita, kini telah tersedia berita anugerah yang diambil dari Ulangan 31 ayat yang ke-6. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, jangan takut dan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai. Sambil merespon, mari kita menyanyikan lagu PKJ 267, Damai di Dunia.
Sidang Kristus yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa memohon pertolongan Roh Kudus dalam pelayanan firman kali ini. Mari kita berdoa. Ya Allah yang penuh kasih, kami bersyukur Engkau memberi kami kesempatan untuk merenungkan dan membaca firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang menuntun kami dan memberi kami hikmat dalam perenungan dan pembacaan kitab hari ini. Dan kiranya Roh-Mu juga yang memberikan kami kekuatan untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Amin. Bacaan kita pada hari ini diambil dari Injil Markus pasal ke-6 ayatnya yang pertama sampai ke-13. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat, ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mukjizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya di atas mereka." Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan berkeliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, "Kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang ada di kakimu sebagai peringatan bagi mereka." Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita. Berbahagialah mereka yang tidak hanya membaca, merenungkan, tetapi melakukan dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada beberapa hal yang istimewa dalam bacaan kita pada hari ini. Hal yang pertama, yang tentunya istimewa, yang barangkali Bapak atau Ibu atau Saudara tidak menduganya, yaitu mengenai kota Nazaret, kota asal Yesus. Bahwa kota Nazaret ini tidak pernah sama sekali disebutkan dalam Perjanjian Lama. Kota Nazaret ini juga tidak pernah muncul dalam kesejarahan orang Yahudi yang ditulis oleh seorang penulis sejarah Yahudi yang terkenal,
bernama Flavius Josephus. Sehingga bisa dikatakan bahwa Nazaret bukan sebuah kota yang penting, karena Nazaret seperti yang kita tahu hanya muncul dalam Perjanjian Baru dan menjadi terkenal karena Yesus besar di sana dan Yesus dijuluki sebagai orang Nazaret. Tapi sebagai kota, Nazaret bukanlah sebuah kota yang penting, karena tidak ada satupun catatan tentang kota Nazaret di Perjanjian Lama. Tentu ini berbeda dengan Bethlehem, kota di mana Yesus lahir. Bethlehem sebagai kota kelahiran Yesus memiliki catatan sejarah bahwa ia adalah kota juga kelahiran Raja Daud. Sehingga tidak heran Nathanael dalam Yohanes 1 ayat 45 sampai 46 meremehkan kota Nazaret dengan mengatakan, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari kota Nazaret? Catatan lain mengenai kota Nazaret adalah bahwa kota Nazaret ini adalah sebuah kampung di sebuah tempat terpencil jauh di atas bukit di daerah Israel, sehingga ia jauh dari pusat keramaian atau pusat ekonomi. Nah, biasanya sebuah tempat yang terpencil, sebuah desa, sebuah kampung kecil tentu memiliki kehidupan sosial yang rata-rata memiliki kekeluargaan yang tinggi, atau bisa dikatakan warganya biasanya mengenal satu sama lain. Ibarat saja kita di kota Bondowoso. Kita di kota Bondowoso ini, yang kota yang kecil, rata-rata dari kita biasanya hampir mengenal satu dengan yang lainnya. Dan biasanya di kota kecil atau di kampung kecil, di desa-desa, memiliki cara hidup atau cara pandang yang konservatif, atau cara hidup yang masih menghormati cara-cara tradisional, cara-cara yang menghormati nilai-nilai budaya. Dan biasanya di kota kecil atau di sebuah kampung, kemampuan untuk bicara adalah sesuatu kemampuan yang berharga. Catatan-catatan mengenai kota Nazaret ini akan menolong kita dalam memahami bacaan kita pada hari ini. Bacaan kita pada hari ini mengisahkan di mana Yesus tiba di kota Nazaret, dan pada hari Sabat ia bersama murid-muridnya datang ke rumah ibadah dan Yesus mengajar di situ. Dan ketika Yesus mengajar, orang-orang Nazaret merasa takjub akan pengajaran dari Yesus tersebut. Rasa takjub ini adalah rasa takjub bukan dalam artian positif. Kalau kita melihat dalam terjemahan asli dalam bahasa Yunani, rasa takjub ini menggunakan kata kerja eksplesiomai yang artinya terkejut atau bingung. Maksudnya, rasa takjub ini membuat orang Israel kebingungan bagaimana seorang seperti Yesus, karena orang-orang Nazaret tahu siapa Yesus ini, bagaimana latar keluarganya dan asal-usulnya, bisa mengajar sedemikian hebatnya. Hal itu sangat jelas bisa kita lihat dari reaksi orang-orang Nazaret terhadap pengajaran Yesus dengan nada pertanyaan. Mereka bertanya, dari mana diperolehnya semuanya itu? Pada ayat 2, hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya, dan mukjizat-mukjizat demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Mereka mengakui bahwa Yesus bisa mengajar atau sangat hebat dalam mengajar, penuh hikmat dan penuh kuasa dalam ajarannya. Namun ajaran Yesus dan juga mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Yesus tidak membuat orang-orang Nazaret bersukacita pada saat itu. Tetapi pengajaran yang dilakukan Yesus membuat orang-orang Nazaret mempertanyakan
dari mana dan bagaimana Yesus memperoleh pengajarannya tersebut. Padahal Yesus adalah seorang anak tukang kayu, dan dia adalah dulunya seorang tukang kayu. Jika kita melihat pengantar kota Nazaret tadi, maka kita bisa memahami bagaimana penolakan orang Nazaret terhadap kebenaran perkataan Yesus ketika Yesus mengajar di Bait Allah di Yerusalem. Kampung kecil seperti Nazaret pasti memiliki cara pandang yang konservatif atau mempertahankan cara hidup yang tradisional. Sehingga ketika seseorang mau mengajar, sumber pengajaran itu menjadi penting. Sehingga orang harus tahu dari mana orang ini belajar ketika seseorang mau mengajar. Dan dalam tradisi Yahudi, ketika seseorang ingin menjadi pengajar atau seseorang ingin menjadi rabi, tentu tidak dengan proses yang sembarangan. Prosesnya memerlukan pembelajaran yang khusus dalam waktu yang lama, berjenjang, dan perlu belajar pada sumber yang jelas dan juga pada guru yang terkemuka. Kira-kira gambarannya sama seperti saya atau Pak Martin atau Kak Zeta yang belajar teologi di sekolah-sekolah yang akreditasinya bagus, sumbernya jelas. Misalnya saya dan Pak Martin di KEW dan Kak Zeta di STT Jakarta. Kami belajar sebelum kami praktek menjadi pendeta. Karena orang-orang di Nazaret tahu bahwa Yesus adalah tukang kayu dan anak seorang tukang kayu, maka pertanyaan di ayat 2 ini bisa muncul. Dari mana diperoleh semuanya itu? Karena pengenalan orang Nazaret terhadap Yesus menunjukkan bahwa Yesus adalah orang biasa dulu dalam kacamata orang-orang Nazaret. Karena Yesus tidak menempuh jalur pendidikan khusus untuk menjadi seorang rabi atau menjadi seorang pengajar. Maka orang Nazaret bingung bagaimana Yesus bisa mendapatkan semua hal itu, mendapatkan pengajaran-pengajaran dan mujizat itu. Penolakan lain juga terkait dengan isi dari pengajaran Yesus. Mungkin kalau di bacaan kita dalam Markus tidak terlalu terlihat, tetapi jika kita merujuk pada Injil Lukas, Yesus menyebutkan bahwa ia adalah penggenapan nubuatan mengenai Mesias atau penyelamat orang Israel dalam kitab Yesaya. Nah, bagi orang Yahudi, Mesias haruslah seorang keturunan Daud. Dia terahnya itu harus dari Raja Daud, ada hubungannya, sudah jelas. Dan juga dalam tradisi Yahudi, biasanya seseorang disebutkan identitasnya melalui ayahnya. Tapi dalam bacaan kita di ayat 3 kita bisa lihat Yesus disebutkan bahwa bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria. Seharusnya jika dalam tradisi Yahudi, walaupun pada saat kisah ini Yusuf sudah mati, seharusnya Yesus disebut anak Yusuf. Karena sistem penyebutan berdasarkan dari keturunan ayah. Tapi dalam bacaan kita disebut Yesus anak Maria. Apakah orang Nazaret tidak tahu? Tentu, karena orang Nazaret sangat tahu dan mengenal asal-usul keluarga Yesus. Maka ucapan ini adalah sebuah cemoohan, sebuah ejekan bahwa keluarga Yesus merupakan keturunan yang tidak jelas dan tidak pantas untuk menjadi Mesias. Dan bahkan jika kita merujuk lagi ke dalam pengantar tentang kota Nazaret, Mesias rasanya tidak mungkin hadir melalui atau datang dari kota Nazaret.
Sehingga ketika Yesus mengatakan bahwa ia adalah penggenapan Mesias dari kitab Yesaya, itu membuat masyarakat Nazaret kecewa dan marah tentunya. Dan dia menolak apa yang dikatakan atau pengajaran yang dikatakan oleh Yesus bahwa dirinya adalah Mesias yang dinubuatkan oleh kitab Yesaya. Lalu apa respon Yesus melihat orang-orang Nazaret yang menolak pengajaran dan juga menolak apa yang dikatakan oleh Yesus bahwa dirinya adalah penggenapan dari nubuatan Yesaya? Yesus merasa heran dan ia berkata, kalau kita perhatikan di ayat 7, ayat 4-7, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan rumahnya. Perkataan Yesus ini bukan berarti mengandung makna bahwa para nabi dihormati di mana-mana kecuali di rumahnya sendiri, di kotanya sendiri. Tapi perkataan ini merupakan peringatan bagi para murid, sebuah pengingat untuk para murid bahwa akan ada selalu penolakan terhadap nabi-nabi, termasuk di rumah atau di kotanya sendiri. Jadi jika kita pahami secara sederhana, maksud Yesus adalah seandainya seorang nabi diterima di tempat asalnya sendiri, sudah barang tentu dimanapun ia pasti dihormati dan juga dia pasti akan dikagumi. Tapi yang terjadi kenyataannya sebaliknya. Nabi di mana-mana akan ditolak dan tidak dihormati, terutama di kota kelahirannya atau di kota asal dia besar. Ungkapan yang Yesus mau katakan bahwa Yesus ditolak karena orang-orang atau teman-teman sekota mengetahui siapa Yesus dan juga keluarga Yesus, dan mereka menganggap Yesus hanya sebagai warga biasa atau orang di lingkungan Nazaret seperti biasa, bukan seorang yang terhormat. Dan dari pengenalan inilah kadang kita juga sering ditolak dalam memberikan kebenaran firman Tuhan. Lalu apa respon Yesus akan penolakan dari orang-orang Nazaret terhadap dirinya? Yesus tidak menjadikan penolakan orang Nazaret tersebut sebagai penghalang untuk berhenti memberitakan berita kebenaran firman Tuhan. Yesus tidak berhenti untuk melakukan perintah-perintah dari Bapa di surga. Walau di kota Nazaret Yesus tidak melakukan banyak karya atau banyak mukjizat, setelahnya Yesus tetap mengutus para murid. Ia tidak berhenti untuk memasuki desa-desa lainnya dan mengadakan mukjizat dan juga memberikan kuasa kepada para murid untuk melakukan penyembuhan dan juga pengajaran. Artinya Yesus terus bergerak. Dia tidak berhenti untuk memberitakan kebenaran hanya karena ditolak oleh orang-orang Nazaret, tetapi dia pergi kepada orang yang mau menerima pengajaran dan juga perbuatan atau mukjizat yang berasal dari Allah. Dengan cara Yesus mengutus para murid ke tempat lain kepada orang-orang yang mau mendengar dan juga menanggapi pemberitaan kebenaran. Bukankah kita dalam kehidupan sehari-hari sering juga mengalami apa yang dialami Tuhan Yesus? Kita seringkali ditolak karena orang-orang melihat latar belakang kita, orang-orang melihat siapa orang tua kita, orang-orang melihat apa pendidikan kita, sehingga kita kadang diremehkan ketika kita menyampaikan sebuah kebenaran.
Lalu ketika kita ditolak, biasanya kita marah, kita enggan, kita tidak mau lagi memberitakan kebenaran firman Tuhan. Tetapi pada kesempatan kali ini kita bisa belajar melalui kisah Yesus yang ditolak di Nazaret. Yesus pergi ke tempat yang lain, ke tempat orang mau menanggapi kebenaran firman yang diberitakan. Yesus tidak marah dan tidak berhenti memberitakan kebenaran. Yesus tidak mendendam, dan Yesus malah menjadikan penolakan ini menjadi motivasi untuk para muridnya, bahwa penolakan tidak akan mengurangi isi dari kebenaran firman Tuhan, dan penolakan juga tidak mengurangi kualitas dari panggilan Bapa terhadap kita untuk memberitakan kebenaran. Karena kebenaran bukan dinilai dari sebanyak apa orang mau mendengarkan, tapi yang harus kita pegang bahwa kebenaran itu harus diberitakan dalam situasi dan kondisi apapun. Sehingga kita berharap bahwa Tuhan melalui bacaan kita hari ini memperlengkapi kita, memberi kita kekuatan untuk tidak berhenti ketika kita ditolak dalam memberitakan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Majelis Jemaat, mari kita bangkit berdiri, kita akan mengakui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilahkan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah yang penuh kasih, kami bersyukur atas pemeliharaanmu dalam hidup kami, sehingga kami memiliki tubuh yang sehat dan bisa mengikuti ibadah pada pagi hari ini, ya Bapak. Kami bersyukur Kau juga masih memberikan kesehatan untuk saudara-saudara kami dan orang-orang di sekitar kami. Kami juga bersyukur atas setiap anugerah, setiap rezeki yang Kau berikan pada kami hari demi hari. Sebentar kami akan menaikkan doa syafaat kami. Kami tahu ya Tuhan, banyak orang yang pada saat ini mengalami lemah tubuh atau sedang mengalami sakit. Biarlah kiranya Engkau yang menjamah, kiranya Engkau memeluk mereka, dan melalui obat-obatan dan makanan kiranya Tuhan memberikan kesembuhan atas mereka. Kami berdoa untuk Bapak Laito Yuen, suami dari Ibu Ganculan. Kami berdoa untuk Bapak Sudirman Sihaan. Kami berdoa untuk Bapak Arif Rianto. Kami berdoa untuk Ibu Sofi Ungko Wijoyo. Kami juga berdoa untuk Ibu Koi Wenyo. Dan kami juga berdoa untuk Ibu Trisiana. Kami berdoa kiranya mereka dalam pemeliharaan-Mu di dalam masa sakit mereka, ya Bapak.
dan kiranya saudara-saudara mereka dapat memberikan makanan dan kecukupan dan kebutuhan ketika mereka sedang sakit. Ya Bapak, kami juga berdoa dalam situasi pandemi ini ya Bapak. Kami tahu banyak orang yang hidup dalam ketakutan tentang pandemi ini, tapi kiranya kami tahu bahwa Engkau memegang dan melindungi kami ya Bapak. Kami tahu kami ada dalam pemeliharaan kasih-Mu, sehingga berikan kami kekuatan untuk menghadapi masa-masa pandemi ini ya Bapak. Kami juga berdoa kiranya Engkau memberikan kami hikmat agar selalu disiplin dalam menjalani protokol kesehatan, agar kami tidak merugikan diri sendiri dan juga orang lain ya Bapak. Kami juga berdoa untuk pemerintah Kabupaten Bondowoso, biarlah kiranya Engkau memberikan mereka hikmat dalam mengatur kebijakan, sehingga apa yang mereka lakukan untuk kota ini semuanya berdasarkan kehendak-Mu ya Bapak. Kiranya apa yang mereka lakukan juga bisa menolong kami dalam setiap ketakutan kami dalam masa ini Bapak. Kami juga berdoa untuk gereja-Mu GKI Bondowoso. Kami berdoa untuk setiap kegiatan yang direncanakan dan akan dilakukan. Kami berdoa untuk setiap majelis dan juga jemaat dimanapun mereka berada. Tutup bungkus semua dalam kuasa darah-Mu ya Tuhan, peluk kami dalam kuasa kasih-Mu. Dan kami juga berdoa agar gereja ini menjadi berdampak dan juga menjadi solusi bagi kota ini ya Tuhan. Dan terakhir kami berdoa untuk para lansia, di mana dalam penghujung hidup, di dalam masa akhir usia, kiranya Engkau yang memberikan kesehatan, kiranya Engkau yang memberikan semangat dalam terus mengikuti setiap kegiatan dalam gereja maupun kegiatan dimanapun yang dilakukan oleh rumah dan rumah di dalam rumahnya masing-masing. Kami juga berdoa bagi setiap kesehatan mereka. Kami juga berdoa agar mereka tetap di dalam masa tuanya memiliki kebahagiaan dan juga damai sejahtera yang berasal daripada-Mu. Inilah doa kami ya Bapa. Banyak hal yang mungkin tidak kami sebutkan, tapi kami tahu Engkau adalah Tuhan yang Maha Tahu dan Maha Penyedia. Biarlah Engkau yang memberikan kesediaan dan atas kebutuhan kami ya Bapa. Ampuni kami dalam segala hal yang kami lakukan. Inilah doa dan permohonan kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan
sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan, dan saya akan membacakan ayat persembahan yang diambil dari 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasar apa yang tidak ada padamu. Mari kita bangkit berdiri, kita akan menyanyikan dari PKJ 142 bait yang pertama dan yang kedua, bawa persembahanmu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu, kami mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan dalam waktu yang begitu lama ini ya Tuhan, di mana masa pandemi sampai saat ini belum selesai ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan akan memberkati setiap kami, sehingga kami bisa diberikan kesehatan, kemampuan yang dari Tuhan. Tuhan, persembahan ini kami kumpulkan hanya di dalam tangan-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan yang akan berikan yang terbaik untuk kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa hanya dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, marilah kita menyanyikan lagu NKB 210 ayat 1 dan 5, Utus Kau. Terus
Jemaat Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kini terimalah berkat dari Tuhan. Damai sejahtera Allah yang mengatasi segenap pengertian akan melindungi hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus. Dan kiranya berkat dari Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Haleluya. Amin.